나도 그땐 참 하고 싶은 게 많았는데 잠깐이야. 이러면 올 사람 없을 거야. Halo guys, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di Wong Kampung Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Kembali kita bahas film Korea, tapi kali ini tentang Lika-Liku Anak Sekolahan guys. Menurut saya film ini sedikit mirip dengan film Jepang yaitu Craft Zero, di mana dikisahkan seorang pemuda yang harus pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Dan sekolahan yang dia masuki pun sekolah pria semi militer yang pastinya sangat ketat dan tertib. Di sekolahan barunya, dia mencoba mengenal kehidupan kota yang keras, tentang dunia malam, kenakalan anak remaja, dan juga percintaan. Sudah pasti film ini sangat seru, jadi tak usah lama-lama, siapkan kopi kalian. Inilah. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang sangat terobsesi kepada Bruce Lee, kita sebut saja Yun So. Di mana ayahnya sendiri adalah seorang pelatih taekwondo guys. Beberapa tahun setelahnya, Yun So yang sudah dewasa harus pindah ke kota Gangnam, Korea untuk melanjutkan sekolahnya. Saat itu hari pertama Yun So masuk sekolah, tapi dia harus menunggu bus sekolahnya guys. Tidak lama bus sekolah pun datang dan murid-murid saling berebut naik karena takut terlambat guys. Di dalam bus, Yun So yang anak baru tak tahu apa-apa, tiba-tiba atributnya diminta oleh kakak kelasnya, yang membuat dia harus dihukum. 없어? 똑바로 하고 다녀. 절로 가 있어. Kemudian Yun So diperkenalkan di kelasnya. Dia duduk dengan murid gemoy, sebut saja Hamburger. Hamburger sendiri adalah murid yang ramah, murah senyum, sekaligus pengedar majalah dewasa di sekolahan itu guys. 안 낸 놈들 빨리빨리 내도록 해라. Dan benar saja, saat jam istirahat tiba, dia bertransaksi dengan kakak kelasnya. Terlepas dari itu semua, Yun So dikenal juga sebagai murid yang pandai dan juga ramah kepada teman-temannya. Tapi walaupun begitu, dia harus ikut dihukum saat temannya tidak bisa menyelesaikan soal ulangan waktu itu guys. Karena diketahui sekolahan itu menjunjung tinggi prinsip solidaritas. Kemudian berlanjut saat mereka sedang bersih-bersih kelas, tapi di sana Yun So dipalak oleh temannya sendiri, kita sebut saja Odong. Yun So sebagai murid baru pun belum mengetahuinya. Kemudian Odong memanggil Hamburger untuk memberitahu Yun So tentang dirinya. Hamburger pun menjelaskan bahwa Odong adalah murid gila yang suka mengamuk, bahkan menusuk kepala dengan pena jika dia tidak diberi uang guys. 잘 얘기해라. 이 새끼 돈 Singkat cerita, jam sekolah telah usai. Yun So yang saat itu pulang bersama Hamburger, di tengah perjalanan matanya tertuju pada salah satu senior dari sekolahan wanita guys. Dari situlah dia mulai menaruh perasaan atau cinta pada pandangan pertama. Tapi Yun So yang pemalu mencoba cuek seolah tidak tertarik pada wanita itu. Kita sebut saja Enju. Kemudian sesampainya di rumah, Yun So selalu berlatih taekwondo bersama ayahnya. Tapi ayahnya selalu marah-marah dikarenakan Yun So yang tidak bisa full power. Yun So pun pergi ke kamar setelah mendapat tendangan super dari ayahnya. Tapi di kamar dia justru bertingkah layaknya Bruce Lee dengan double sticknya guys. Keesokan harinya di sekolahan kita diperlihatkan seorang senior, sebut saja Jong Hoon, di mana dia sedang menegur Odong agar tidak judi koin di kelas guys. Tapi Odong yang keras kepala itu membuat Jong Hoon marah dan mau menghajarnya. Tapi beruntung temannya yang bisa dibilang pentolan kelas membantunya, kita sebut saja Woo-sik. 야, 차종원. 자꾸 설쳐댈래 나이반에 와서? 넌 밥이나 먹어라. Tak sampai di situ, Odong pun kembali berulah. Di saat Yun So sedang membaca, dia menegur Odong yang mengacak-acak tas Hamburger tanpa izin, yang membuat Odong marah lalu menghajar Yun So. Tapi Woo-sik lagi-lagi melerainya, dikarenakan Woo-sik yang sangat membenci pembulian pada teman sekelas sendiri guys. Tapi Odong yang memang keras kepala membuat Woo-sik marah dan hampir mengajarnya. Lalu Odong yang takut pun harus berhenti dengan wajah yang kecewa guys. 이 새끼가 지금 뭐라 그랬어? Masih di hari yang sama saat jam pelajaran, tanpa disangka dilakukan razia sekolah guys. Di sana semua murid diperiksa, yang membuat Hamburger harus dihukum karena ketahuan membawa majalah dewasa.
Tak luput, Yunso juga ikut dihukum, yang mana sebelum razia, Hamburger memberikannya majalah dewasa sebagai ucapan terima kasih karena sudah menegur odong yang mengacak-acak tasnya. Di mana majalah itu Yunso sembunyikan di bawah bokongnya, guys. Kemudian mereka semua dibawa oleh keamanan sekolah untuk dihukum, dengan tujuan agar tidak mengulanginya lagi, guys. 이게 문제야, 어? 이게 문제. Setelah selesai dengan hukumannya, Yunso dan Hamburger berniat melihat pertandingan basket antara kelas mereka dan kakak kelas mereka, guys. Tapi saat itu salah satu pemain harus terjatuh dan cedera, yang membuat Yunso diminta Wusik untuk menggantikannya. Dan hebatnya, Yunso sendiri ternyata jago dalam bermain basket, guys, yang membuat keadaan berbalik, yang kelas mereka pun menjadi menang. Mereka pun merayakan kemenangannya di kantin sekolahan, guys. Tapi di sana Hamburger dengan kedewasaannya gagal fokus dengan ibu kantin yang seksi. Kita sebut Ibu Surti. Tak hanya itu, mereka juga merencanakan akan merayakannya di klub malam. Dari situlah Yunso mulai terlibat kenakalan remaja, yang membuat dia tidak fokus dalam sekolahnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka sudah berada di klub malam. Dengan irama musik dan gemerlap lampu disco, mereka bergoyang, guys. Yunso yang masih awam dengan tempat seperti itu pun mencoba bergoyang mengikuti irama musik. Tak hanya itu, di sana dia juga sesekali menenggak oplosan sambil menyedot rokok Samsu. Tapi sayangnya kebersamaan mereka tidak berakhir baik di sana, dikarenakan Hamburger yang genit pada gadis malah membuat kerusuhan, yang membuatnya harus digebukin keamanan di sana. Tapi Yunso dan Wusik berhasil lari malam itu, guys. Tapi setelah kejadian itu, Yunso dan Wusik menjadi lebih akrab, guys. Bahkan mereka juga saling curhat-curhatan di sepanjang jalan pulang. Wusik juga berkata pada Yunso untuk melawan jika penusuk kepala itu yang tidak lain si Odong memalaknya lagi. 얘들아? 아니야. Keesokan harinya diperlihatkan suasana di kelas di mana teman-teman mencoba menghibur Yunso dengan bertingkah layaknya Bruce Lee. Tapi terlepas dari itu, sepulang sekolah, Yunso dan kawan-kawan harus menghadapi masalah yang cukup serius, guys. Semua berawal dari senior mereka yang mencoba menggoda Enju di dalam bus. Di sana Yunso menegur dengan sopan, tapi Wusik menganggap itu percuma karena senior mereka juga pentolan. Akhirnya Wusik harus bergelut, guys. Di sana mereka yang kalah jumlah pun kabur. Dalam pelariannya mereka harus terpisah. Yang saat itu Yunso bersama Enju. Dikarenakan Yunso orang baru di kota itu, mereka salah jalan dan harus bersembunyi. Semula mereka aman-aman saja, tapi karena ada tikus yang merayap di tubuh Enju dan dia berteriak yang membuat mereka ketahuan. Sementara senior mereka yang sudah berapi-api ingin menghajar Yunso pun harus terkapar setelah Wusik menghajar mereka dari belakang. 이제 나와 이 씨발년 놈들아. 다른 새끼들 어디 갔어? 어디 갔어? Tapi senior mereka yang tidak terima dengan hal itu pun keesokan harinya mengajar Yunso dan Wusik. Kemudian Wusik yang seorang pentolan kelas tak hanya diam saja saat mereka diajar, dia melakukan perlawanan yang akhirnya baku hantam terjadi di sekolahan, guys, yang membuat Yunso dan Wusik dihukum. Tak hanya itu, orang tua mereka juga dipanggil. 그냥 맞고. 정말 잘 부탁드리겠습니다. 예. Terlepas dari peristiwa itu, diperlihatkan Yunso dan Wusik yang lagi ngobrol di kantin. Ternyata di sana mereka sedang membicarakan Enju, yang mana Yunso terus terang kalau dia tertarik pada Enju, guys. Kemudian Wusik pun menyuruh Yunso untuk mendekatinya. Di sana Wusik juga berkata kalau Enju belum punya pacar. Mendengar hal itu pun Yunso terlihat sumringah. Sepulang sekolah, dia pun langsung pergi ke sekolah Enju. Yunso mengikuti Enju hingga malam hari tiba. Yang kebetulan malam itu turun hujan, guys. Tapi Enju pun sadar akan Yunso yang mengikutinya. Mereka pun akhirnya pulang bersama. Dikarenakan hujan yang tak kunjung reda, Yunso meminjamkan payungnya kepada Enju, walaupun dia harus pulang hujan-hujanan.
Sesampainya di rumah, Yunso yang sedang kasmaran mencoba bernyanyi dan bermain gitar walaupun terdengar amburadul, tapi ya begitulah orang yang lagi kasmaran. Tak sampai di situ, bahkan di sekolah, Yunso juga bertingkah konyol yang membuat Hamburger menegurnya. 아, 새끼 지랄이냐? 야, Tak lama Woo-sik datang dan mengobrol dengan Yunso, tapi di sana Yunso tidak berkata tentang kejadian semalam. Singkat cerita, jam sekolah tiba dan semua murid duduk di tempat masing-masing. Tapi saat jam pelajaran, Woo-sik meminta majalah dewasa milik Hamburger. Yang awalnya Hamburger ingin menyimpannya, tapi direbut oleh Woo-sik, yang membuat guru di kelas itu curiga. Woo-sik pun dipanggil guru ke depan dan melihat yang dibawanya, yang membuat guru itu marah dan menampar Woo-sik. Dikarenakan Woo-sik yang tidak tahan karena ditampar oleh guru itu, akhirnya Woo-sik berkata kalau majalah itu milik Hamburger. Kemudian Hamburger dipanggil guru itu dan menyumpal mulutnya dengan kertas majalah itu, guys. Karena hal itu juga Hamburger marah kepada Woo-sik. 언젠가 죽는 날 있을 거야. 야, 이 새끼야! 햄버거 맞잖아. Mungkin hari itu hari yang buruk untuk persahabatan mereka, di mana Woo-sik membuat dua temannya sakit hati. Hamburger dengan hukuman guru dan sekaligus hati Yunso, di mana saat pulang sekolah, Woo-sik mengembalikan payung Yunso yang saat itu dipinjam Enju. Tak hanya itu, Woo-sik juga berkata kalau dia berpacaran dengan Enju, guys. 우산을 씌워준 게 고작이었다. Keesokan harinya diperlihatkan Yunso dan Woo-sik yang sedang mengobrol. Di sana Yunso yang sakit hati tapi masih berteman dengan Woo-sik. Dikarenakan Yunso yang pemalu dan pendiam masih bisa menahan rasa sakit itu, guys. Tidak seperti Hamburger yang langsung menjauhi Woo-sik. Tak berselang lama Enju pun datang dan mengobrol bersama. Tapi dikarenakan Yunso tak sanggup melihat wanita idamannya bermesraan dengan temannya sendiri, akhirnya dia pun pergi. 어디야, 임마. 같이 놀자. 아니야, 됐어. Kemudian malam harinya mereka pergi ke klub malam, tapi di sana Yunso tidak menikmatinya. Perasaan Yunso yang sedang kacau ditambah harus melihat Enju berdansa bahkan berciuman dengan Woo-sik, yang membuat Yunso malam itu memutuskan untuk pergi. Yunso yang galau pun pergi ke tempat Ibu Surti. Sesampainya di sana, Yunso bercerita kepada Ibu Surti tentang kisah cintanya. Ibu Surti yang baik pun mengerti perasaan Yunso saat itu. Tapi Ibu Surti yang hidup sendirian pun malah terbawa suasana. Tiba-tiba dia mematikan lampu dan menggoda Yunso, yang kemudian mengajaknya untuk mabar, guys. Keesokan harinya diperlihatkan murid-murid yang sedang berlarian, termasuk Yunso dan Woo-sik. Dikarenakan gerbang sekolah akan segera ditutup, guys. Di sana Yunso dan Woo-sik juga bertemu Hamburger. Tapi saat Woo-sik menyapanya, Hamburger yang masih marah meresponnya dengan wajah yang suram. Bahkan Hamburger juga bergabung ke dalam geng Jong-hoon, karena menurutnya dia murid yang paling disegani di sekolahannya, guys. 좋은 이파이들이지, 아생마. 저 새끼 개... Kemudian adegan berlanjut di kelas, di mana diperlihatkan Odong yang sedang judi koin. Di sana Jong-hoon memperingatkan si Odong untuk menyudahinya. Tapi Odong yang keras kepala membuat Jong-hoon marah lalu menghajarnya. Yunso yang tidak tega pun mencoba melerainya, tapi Jong-hoon juga memukul Yunso. Tak lama Woo-sik datang lalu adu bacot dengan Jong-hoon. Mereka juga bersepakat akan menyelesaikannya secara jantan di atas gedung sekolah, guys. 너네 반 존나 개판이다. 어? Di sisi lain, Odong yang diancam akan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap selalu membuat masalah, guys. Tapi tanpa disangka ternyata Odong marah kepada teman sekelasnya. Dimana saat Odong dipukuli Jong-hoon, dia tidak melaporkannya kepada keamanan sekolah, yang membuat Odong nekat menusuk kepala temannya dengan pena, guys. Karena kejadian itu pun kelas menjadi ricuh. Tak hanya itu, pengurus sekolah juga memarahi dan menampar guru yang saat itu sedang mengajar, karena dianggap tidak bisa mengurus ketertiban kelas waktu itu. 를 찍어? 얘 그냥 장난치다 그렇게 된 거지. 도대체 애들을 어떻게 가르쳤길래 Sore harinya ketika Yunso sedang bersepeda santai, tak sengaja melihat Woo-sik yang sedang bertengkar dengan Enju. 김우식, 아유, 씨. Yunso pun berhenti dan memperhatikan dari kejauhan. Kemudian malam harinya Yunso menemui Enju di atas gedung perpustakaan. Di sana Yunso mencoba menghibur Enju yang saat itu sedang sedih. Kemudian mereka mendengarkan musik di radio. Tapi tanpa mereka tahu, ternyata Woo-sik melihatnya dari belakang, guys. Woo-sik yang melihat itu pun kaget, kemudian pergi begitu saja.
Keesokan harinya diperlihatkan Odong yang sedang tidur di kelas. Sementara waktu itu sedang berlangsung upacara bendera, guys. Keamanan sekolah yang melihat itu pun langsung membangunkan Odong, kemudian memukulinya dengan tongkat. Odong yang saat itu akan dikeluarkan dari sekolah pun tak tinggal diam. Dia melawannya lalu mencekiknya. Akibat hal itu pun Odong resmi dikeluarkan dari sekolahan, guys. Malam harinya saat Yunso sedang bersepeda hendak jajan seblak, tiba-tiba dipanggil Enju, lalu Yunso pun berhenti. 주야, Di sana Enju ingin berbicara hal penting, lalu Yunso mengajak Enju ke warung seblak, guys. Singkat cerita mereka berdua jajan seblak, sembari makan seblak, Enju mulai curhat kalau dia suka kepada Yunso. 내가 이런 데 오자고 하니까 놀랬지. Dia juga meminta tolong kepada Yunso untuk mengembalikan pena milik Wusik. 내가 좀 돌려줘. Setelah mereka selesai dengan urusannya malam itu, Yunso pun mengantar pulang Enju, guys. Keesokan harinya, Yunso pun berbicara pada Wusik kalau Enju memintanya untuk mengembalikan pena miliknya. Di sana Wusik terlihat kecewa, tapi karena dia menganggap Yunso adalah sahabat baiknya, Wusik mencoba untuk tetap tenang, guys. Wusik berkata kalau dia tahu kedekatan mereka. Bahkan dia bertanya kepada Yunso apakah sudah menidurinya. 그럼 너 벌써 먹구나. 응? Sambil tertawa yang sebenarnya mengajaknya bercanda. Tapi di sana Yunso tidak terima dengan perkataan itu yang seakan merendahkan Enju. Dia pun lalu memukul Wusik dan terjadilah baku hantam antara dua sahabat tersebut yang membuat mereka berdua dihukum dan dipukuli keamanan sekolah, guys. 니네 아버지 뭐해? 태권도장? 아주 깡패. Malam harinya diperlihatkan Yunso yang sedang menunggu Enju. Setelah lama menunggu, akhirnya bus yang ditumpangi Enju pun tiba. Di sana Yunso yang lagi galau dan lagi ruwet pikirannya mengajak Enju untuk jalan-jalan di akhir pekan. Yunso juga akan bermain gitar dan bernyanyi untuk Enju sesuai janjinya dulu. Bahkan Yunso juga berkata kalau dia telah mendengarkan balasan suratnya lewat radio. 은주야, 다음 일요일 날 기차 타러 Sebelum berangkat jalan-jalan bersama Enju, di rumah Yunso terus belajar bermain gitar sambil bernyanyi hingga larut malam, guys. Karena Yunso tidak ingin mengecewakan Enju. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berangkat, guys, dengan mengendarai kereta api sambil menyanyikan lagu-lagu Denny Caknan. Sesampainya di Bukit Cinta, mereka pun bercanda bersama bagaikan dunia milik mereka berdua. Tak hanya itu, di sana mereka saling curhat, bermain gitar dan bernyanyi bersama. Tak lupa juga mengadu bibir. 내 눈길에 Adegan berlanjut di sekolahan, guys, di mana diperlihatkan Yunso dan Wusik masih marah, bahkan tidak saling tegur sapa saat bertemu. Sementara itu di kelas Wusik melarang hamburger yang sedang jualan foto gadis. Tak hanya itu, Wusik juga merobek dan membuang foto itu, guys. Hamburger yang tidak terima pun mengambil segelas air panas dan hendak menyiram Wusik, tapi di sana Wusik berhasil menghindar, yang kemudian mengajar hamburger. Di sana hamburger juga menusuk kaki Wusik dengan pisau dapur, guys. Akibat hal itu, hamburger mengadu kepada Jonghoon yang kemudian mendatangi Wusik. Di sana Jonghoon menantang Wusik untuk baku hantam. Awalnya Wusik tidak terpancing ajakan itu, tapi karena Jonghoon menghina Wusik anak pelayan dapur, akhirnya Wusik pun naik darah. 야 승모아들 뭐? Pergelutan awalnya dimenangkan oleh Wusik, tapi saat Wusik sedang menghajar Jonghoon, salah seorang teman Jonghoon membantunya. Yang membuat Wusik cedera dan akhirnya dikalahkan. Sementara itu, Wusik yang dikalahkan Jonghoon langsung keluar dari sekolahan, guys. Di sisi lain, Yunso diberi kabar oleh hamburger bahwa Enju pergi keluar kota bersama Wusik. 그래. 아까 걔 넘어왔다 하잖아. 야, 근데 그 Malam harinya pun Yunso pergi ke rumah Enju. Di bawah guyuran air hujan, Yunso memanggil Enju, tapi sayang tidak mendapatkan jawaban apapun. Tak sampai di situ, Yunso yang sakit hati pun juga harus kena marah ayahnya, dikarenakan prestasinya yang turun secara drastis, guys.
Yunso yang tak tahan dengan itu semua pun lari keluar rumah. Dia saat itu sempat ingin mengakhiri semuanya. Di atas gedung perpustakaan, Yunso menangis sejadi-jadinya. 나는 이잉여 인간이다. 그때 내겐 아무런 희망도 남아있지 않았다. Sementara itu, setelah kepergian Woo-sik, diperlihatkan hamburger menjadi pentolan di kelasnya, tentunya di bawah naungan Jong-hoon. 조시다 이 새끼야. 자꾸나 채워. Sedangkan di sisi lain, Yunso yang sedang berjalan di koridor tak sengaja bertemu dengan gerombolan Jong-hoon. Di sana, Yunso sempat ingin dihajar oleh Jong-hoon, guys, dikarenakan dia tidak mau menundukkan kepalanya saat bertemu Jong-hoon, guys. 가로. Hamburger yang ingin mencegah Jong-hoon pun tidak bisa melakukan apa-apa karena dia ketakutan saat diancam oleh Jong-hoon. Yang akhirnya Yunso pun menundukkan kepalanya, tapi bukan karena takut, guys, hanya saja belum waktunya untuk bergelut. Sejak saat itulah Yunso yang tidak ingin dibully lagi kembali mempelajari jurus-jurus bergelut, guys. Bahkan dia setiap hari melatih fisiknya, tidak lupa dengan senjata andalan Bruce Lee, yaitu double stick. Di suatu waktu juga diperlihatkan Yunso yang membeli beberapa double stick, guys. 얼마요? Singkat cerita, Yunso yang sudah lumayan mahir menggunakan double stick, ditambah fisiknya yang sudah mengeras tanpa bantuan obat, dia pun mulai prepare untuk menantang Jong-hoon. 다시 한번 말해봐. 한번 뜰까? Di sisi lain diperlihatkan teman-teman sekelas Yunso yang sedang minum Jasuke, sebut saja Chita, tapi tidak pakai Chitata. Kemudian mereka juga melihat gerombolan Jong-hoon di bawah. Lalu dengan sengaja Chita melempar minumannya ke arah Jong-hoon, yang pastinya membuat Jong-hoon marah dan mengamuk di kelas mereka, guys. 던지면 어떡할래? 배고줄게 새끼야. 이 새끼 못 던진네. Di sana hamburger mencoba memberitahu Jong-hoon bahwa itu bukan kelakuan anak-anak di kelasnya. Tapi Jong-hoon yang sudah berapi-api kemudian malah mengajar hamburger, guys, hingga babak belur. Yunso yang saat itu sudah tidak bisa menahan amarahnya, dia pun langsung menantang Jong-hoon dan mengajaknya naik ke atap gedung sekolahan. 아이 개새끼야! 너 이리 나와. 이 씨발놈아. 네가 그렇게 싸움. Mereka pun naik ke atap gedung sekolah, tapi di akhir anak tangga, Yunso memukul Jong-hoon dengan double sticknya, guys. Yunso juga sebenarnya dengan mudah membuat Jong-hoon tumbang, tapi lagi-lagi anak buah Jong-hoon membantunya dan memukul Yunso dengan jendela, guys. Tapi karena Yunso sudah prepare sebelumnya dan fisiknya sudah mengeras yang membuatnya tidak mudah dikalahkan. Walaupun sudah berdarah-darah, tapi Yunso malah seperti kesetanan yang akhirnya Jong-hoon dan antek-anteknya terkapar semua, guys. Yunso kemudian turun dan bertemu keamanan sekolah di koridor. Tapi keamanan sekolah yang hendak menangkapnya dikagetkan dengan tingkah Yunso yang membrutal, guys. 이 씨발! 대한민국한테 좆가라 그래! Akibat hal itu juga Yunso dikeluarkan dari sekolahan. 1 tahun lamanya berlalu, tanpa sengaja Yunso bertemu hamburger di salah satu universitas, guys. Dimana hamburger masih dengan kebiasaannya, tapi kali ini dia jualan video biru, guys. Mereka berdua mengobrol banyak hal, bahkan hamburger juga memberi info tentang Enju kepada Yunso. 웬만하면 그냥 다니지. 내가 내 발로 그만뒀다니까 새끼야. Yunso pun mencari Enju, tapi tanpa sengaja mereka bertemu di dalam angkutan umum. Lalu mereka mengobrol ini itu, yang kemudian mereka berpisah di jalan, guys. 잘 지내지? Yunso pun kembali bertemu hamburger, dan film pun ditutup dengan tingkah kocak mereka.